Ini Ustaz, kan ini kebetulan pula ini kita di event di FIFA kita ini kan, di event FIFA ini kita atau Piala Dunia ini, di situ juga kita itu ngerayain tahun baru Masehi Ustaz. Nah itu gimana itu Ustaz, gimana sih seharusnya sikap seorang muslim terhadap menghadapi tahun baru ini? Menghadapi ya, memang harus dihadapi ya. Iya, nggak mungkin dihindari gitu. Nggak bisa dihindari. Iya. Ya, karena memang semua yang ada di depan tak boleh dihindari. Harus dihadapi. Dan mencari solusi. Apa jalan keluarnya? Kalau dihadapi harus memang betul-betul meminimalisir resikonya. Kan gitu. Kita kadang-kadang menganggap sepele, menganggap ringan-ringan saja, ternyata sudah berkaitan dengan akidah kita. Kan gitu kan. Saya kira saudara-saudara kita juga terkadang tidak sampai terpikir bahwa ini melanggar atau tidak. Akan begitu. Dengan tidak sengaja terbawa suasana. Memang pergantian tahun ini akan merasakan ada satu kebahagiaan menganggap dirinya umurnya lebih panjang gitu kan. Ingin menyongsong tahun yang baru. Emang sering kita bahagia kalau dapat yang baru itu bahagia. Iya. Kan gitu. Kayak kira-kira gitu. Ketika seseorang dekat dengan Allah, apalagi mendengar apa kata orang tua, insya Allah berhasil. Amin. Insya Allah berhasil. Karena apa ceritanya? Apalagi ibu. Wah, ibu nih. Doa ibu. Wah, ini kan kemarin. Ketika Maroko mengalahkan, tidak terlepas rupanya doa ibunya. Laga doa ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke dan seluruh dunia. Kawan-kawan, hari ini Ardi Podcast langsung dua yang muncul. Artinya muncul itu selama ini mungkin satu-satu yang kawan-kawan lihat kan gitu. Hari ini saya ditemani partner setia saya, yaitu Bung Azwardi selaku Ketua PC Al-Wasliyah Kecamatan Namorambi. Dan hari ini kawan-kawan, channel Ardi Podcast kedatangan salah satu Ustadz Kondang Ustadz Kondang untuk Kecamatan Namorambi. Jadi Ustadz ini juga bisa kita menganggap sebagai teman, sahabat, keluarga, abang, bahkan orang tua sendiri ya Ustadz. Jadi Ustadz bisa boleh perkenalkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulullah ajma'in, amma ba'd. Baik, terima kasih syukran kasir kepada Ardi Podcast. Tim Ardi Podcast. Tapi terkhusus ini bagi sebenarnya Adinda ya. Kira-kira Adinda ya. Kalau jenggot kan nggak kalah jauh juga. Awal sendiri tapi jenggot. Kalau kami sebenarnya sudah anggap kembar ya. Mungkin kembar ilmunya, kembar juga Masya Allah. Posturnya ya. Saya kira mudah-mudahan nanti kita jumpa di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin. Jadi kalau perkenalan, nama Sahril Ritonga, kami satu alumni dari Winsu Medan. Tim Winsu. Iya, tim Winsu. Ya, sedangkan ketua ini dari apa ya? UMN. Dari UMN ya. Al-Wasliyah juga. Saya juga walaupun gini-gini juga Al-Wasliyah juga saya. Masih tetap Al-Wasliyah. Tetap Al-Wasliyah.
Mungkin bajunya nggak hijau, Nggak tapi hijau. hatinya kan hijau. Iya, Nah, itu dia. Baik, kembali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tim Ardi Podcast yang sudah saya kira diundang ya. Iya, Ustaz. Saya sebenarnya sudah lama kepingin, Masya ya, Allah. tapi memang baru ini ditakdirkan Allah bisa berjodoh di Ardi Podcast yang luar biasa ini saya kira. Tapi memang mungkin hari inilah dan sore inilah tepatnya karena Allah, dan di penghujung tahun Iya, 2002 ternyata inilah mungkin mengawali saya masuk kemari, dan mudah-mudahan kedepannya diundang lagi lah. Iya, amin, amin, amin. ya Allah, amin. Amin. Saya kira Ya. cukup ya saya kira perkataannya Ya, ya. Nanti kalau banyak kalian habis. Baik, Iya, Ustaz. Apa kira-kira? Jadi Ustaz, gimana tadi Ustaz perjalanan dari mungkin pulang mengajar atau Oh, dari iya. rumah menuju kemari tadi Ustaz? baik, alhamdulillah. Memang rencana ini kan sudah lama, saya kira ya. Hampir setahun ya. Kan hampir pergantian tahun 2002 ke 2023. Hampir setahun memang. Bahkan sampai mengakhiri Piala Dunia Piala ya. Dunia. Ya, sampai nanti malam nih ada Final. final ya, Iya. semi ya nanti malamnya. Perebutan juara 3. Karena ceritanya kalau saya masih megang rokok sih ya. Saya anggap mereka udah final ini. Iya. Benar, benar kalau itu. Iya. Benar. Iya, baik, terlepas dari memang semuanya, tetaplah memang kita tetap dalam akidah kita. Jadi kalau dari perjalanannya, tadi niat hati cepat sih mau kemari. Nah, tapi berhubung memang kegiatan di pagi hari itu, karena ini memang di penghujung akhir-akhir semester ganjil, banyak yang harus kita lihat, yang kita tanya-tanya dengan para guru-guru kita sedang mengisi rapor. Sudah ada yang sudah finishing, tinggal tanda tangan kepala madrasahnya. Jadi tadi sama dengan ketua PC Al-Wasliyah Nomor Rambi, kami sama. Karena kenapa nggak sama? Saya takut khawatir kan baru perdana nih. Tak sampai pula. Tak sampai pula nanti kemarin. Saya takutnya sampainya kantor yang PD di apa? Nah, kira-kira gitu, Iya. ketua ya. Nah gini Ustaz, kan ini kebetulan pula ini kita di event di FIFA kita ini kan, Iya, di event FIFA ini kita atau Piala Dunia ini, di situ juga kita itu ngerayain tahun baru Masehi Ustaz. Nah itu gimana itu Ustaz, gimana sih seharusnya sikap seorang Muslim terhadap menghadapi tahun baru ini? Menghadapi ya, memang harus dihadapi ya. Iya, Nggak nggak boleh. mungkin dihindari gitu. Nggak bisa Ustaz. dihindari. Iya, iya, iya. Ya, karena memang semua yang ada di depan tak boleh dihindari. Harus dihadapi. Harus dihadapi. Dan mencari solusi. Apa jalan keluarnya. Kalau dihadapi, harus memang betul-betul meminimalisir resikonya. Kan gitu. Kita kadang-kadang menganggap sepele, menganggap ringan-ringan saja, ternyata sudah berkaitan dengan akidah kita. Kan gitu kan. Saya kira saudara-saudara kita juga terkadang tidak sampai terpikir bahwa ini melanggar atau tidak. Akan Benar begitu. ini. Dengan Iya, tidak benar. sengaja terbawa suasana. Memang pergantian tahun ini akan merasakan ada satu kebahagiaan menganggap dirinya umurnya lebih panjang gitu kan. Ingin menyongsong tahun yang baru. Emang sering kita bahagia kalau dapat yang baru itu bahagia. Iya. Kan gitu kita. Kayak kira-kira gitu. Jadi sikap kita seorang muslim ya, saya kira ya, sesuai dengan yang sudah kita pelajari, kita hadapi. Bolehkah ikut bahagia? Ya boleh. Ya, Boleh, Ustaz. bahagia. Boleh. Nah, berarti kalau kajian agamanya, berarti Allah masih memberikan kesempatan buat kita. Kesempatan apa? Bukan untuk hura-hura, tapi untuk menambah amalia soleh. Kalau kita sebagai da'iyah, dia fungsikan apa yang kita bisa. Dengan ini punya podcast. Ayo, kita buat syiar lewat podcast. Kan gitu. Mungkin kita ada yang dakwah di lapangan, ayo sampaikan. Bagaimana sebenarnya cara menyikapi
tahun baru. Apalagi tahun baru Masehi. Kalau tahun Tahun baru baru Islam Masehi. sudah jelas. Jelas memang event untuk kita Jelas gitu Ustaz. event untuk kita. Dan bahkan kadang-kadang kita memang mungkin agak miris ya. Sering kita lihat yang paling banyak merayakan itu malah bukan yang mereka yang non-muslim, tapi yang muslim. Nah, tapi yakinlah kita, tetaplah kita berhusnudzon ya. Terkadang sebagai saudara kita itu nggak sengaja terbawa suasana. Kebawa Kan suasana, gitu kan. ya. Orang jalan-jalan, ikut jalan-jalan. Orang mungkin yang punya uang meledakkan kembang api. Memang secara sisi dunianya itulah ekspresi kebahagiaan itu. Nah, tapi kan dalam umat Islam juga ada kajian-kajian, ada batasan-batasan, ada hukum-hukum yang membatasi kita, ada hukum yang boleh, ada yang tidak boleh, bahkan ada yang subhat. Boleh tapi menghampiri haram. Kira-kira gitu. Seperti itu Ustaz ya. Iya, iya. Terus Ustaz, kalau kita berbicara tentang Sayyidina Ali Ustaz. Iya. Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, pengertian tahun baru, bulan dan hari ini bagaimana Ustaz? Oh, iya, itu pernah itu kita pelajari ya. Bahkan kata guru-guru kita, Sayyidina Ali ini adalah Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Iya. Pengganti Nabi yang terakhir lah. Khulafa pemimpin, pengganti. Tapi bukan pengganti kenabian. Penerus kerisalahannya, melanjutkan perjuangan Nabi itu. Jadi kata beliau, ketika pergantian hari, pergantian bulan, apalagi pergantian tahun itu perlu evaluasi, perubahan, ada perubahan. Jadi kata beliau, walaupun kadang-kadang kata beliau ini ada yang bilang hadis, padahal ini adalah kata-kata bijaknya Sayyidina Ali. Oh, seperti itu Ustaz. Ada yang mengatakan hadis, tapi kalau yang kita pelajari, ini adalah kata bijak oleh salah satu Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali. Ya, kata beliau itu, "Man kana yaumuhu khairan min amshihi." Nah, ya. Harus ada perubahan. Siapa yang hari ini, kata beliau, lebih baik dari hari kemarin. Siapa yang bulan ini lebih baik dibanding kemarin. Mungkin segi kualitas lebih luar biasa, segi kuantitas lebih banyak, begitu kan? Itu orang disebut dengan fahuwa robih. Beruntung. Orang yang terus maju, langkah maju walaupun setahap demi setahap. Nah, itu dia. Apalagi ini pergantian tahun. Jadi mudah-mudahan di tahun ini nanti harus lebih baik kita. Segi amal ibadah, segi sedekah kita, zikir kita kepada Allah harus lebih berkualitas dan kuantitasnya juga harus lebih banyak. Kemudian yang kedua kata beliau itu, mangkana yaumuhu khairan sawaun. Kalau ada level 2 ini sama kualitas amal kita di tahun ini dengan tahun kemarin. So kita ini fahuwa khasir, merugi. Nggak ada kemajuan. Padahal sama gitu ya Ustaz. Sama itu masih sama gitu kan. Sebenarnya sama itu masih bisa dipertahankan loh. Iya. Tapi bagaimana tidak bisa. Makanya ya mohon maaf nih, kita kalau cerita bisnis kita masih menggadang-gadangkan ahli bisnis itu bukan kita, bahkan yang non. Lihat aja misalnya yang di pinggir-pinggiran usaha itu yang sering dibuat warnanya itu biru, merah, kuning ya. Paham ya saya kira ya? Ya, paham. Yang di pinggir-pinggir jalan itu usaha-usaha itu ketika tahun ini sama dengan tahun depan hasilnya, omsetnya, dia akan pindah. Berarti kan mereka mengamalkan apa kata bijak Sayyidina Ali. Nah, kita kalau omsetnya sama usaha kita masih kita pertahankan kan? Berarti kita nggak mau maju. Mereka ketika usahanya, omsetnya itu tetap menetap monoton, mereka akan pindah. Jadi harus ada perubahan lebih maju. Peningkatan omset itu dipaksa supaya kita maju. Yang paling jangan sempat ada level 3 nih.
Mangkana yaumuhu syarran min amsihi. Ketika amal soleh, kebaikan-kebaikan kita, kontribusi kita dengan orang lain ternyata menurun. Nah, ini yang paling bahaya nih. Karena sama aja nggak boleh gitu kan. Sama aja nggak boleh, apalagi turun. Kontribusi kita apa gitu dengan orang. Nah, manfaat kita dengan orang apa? Jadi kira-kira begitulah. Kalau kata bijak Sayyidina Ali begitu. Dalam pergantian tahun ini haruslah lebih maju kita, walaupun selangkah dibanding tahun kemarin. Kira-kira begitu. Gini Ustaz, minum dulu Ustaz. Oh iya. Ustaz. Saya pun dari tadi pesan deh. Iya. Kan enggak. Nah, gini Ustaz, yang sering menjadi permasalahan gini kan. Terkadang kita justru umat-umat muslim malah terikut mengikuti yang katanya udah adat bahkan ya kan, udah menjadi kebiasaan, tradisi mengenai pergantian tahun baru itu. Lalu apa sih yang sebenarnya kiat-kiat untuk supaya kita bisa istiqomah ini dalam hidup, dalam menghadapi pergantian tahun ini tadi? Karena kan masih ada miss antara perbedaan itu kan, tidak ketahui petuahnya gitu. Supaya istiqomah, ya, supaya jangan sempatlah melanggarnya itu tadi. Karena dan kalau bisa sih kita menghilangkan yang kebiasaan-kebiasaan itu tadi itu. Memang untuk istiqomah inilah kata bijak sebenarnya. Kalau bahasa Indonesia kan konsisten. Itu sangat berat ya saya kira ya. Istiqomah dalam kebaikan maksudnya, jangan mempertahankan yang tidak baik. Kan gitu kan. Ini hal-hal yang khair ya kan, yang baik. Jadi kalau ini pernah pesan malaikat Jibril langsung ke Nabi kita. Nabi sampaikan ke kita. Tani Jibril alaihi wassalatu wassalam. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Jadi Jibril menyampaikan kepada Nabi, Muhammad, silahkan hidup sesuka hatimu. Langsung dibebaskan. Iya, silahkan. Mau jadi orang soleh, mau tidak soleh, bebas. Ya, pengen disukai orang-orang atau tidak, silahkan aja. Isma syi'ta. Suka hati gitu. Nah, itu supaya bisa istiqomah gitu. Jadi, teman ingat nanti cepat atau lambat malaikat maut datang. Nah, ada rahasia Allah. Kalau malaikat itu datang menjemput, biasanya kalau orang biasa itu nggak perlu ada basa-basi. Nah, kita mau sedang duduk-duduk, langsung aja nih. Cocok tanggalnya itu, cocok harinya, udah pas. Gas lah. Ada perintah dari Allah, digas. Tanpa basa-basi, nggak nanya. Ketua gitu nggak ada. Mentang-mentang ketua PC nomor Rambe, ketua KMP nomor Rambe, nggak ada masalah. Nah, nggak nanya-nanya. Mau sedang sehat, sakit. Jadi setelah ditawarkan boleh suka hati, tapi ingat. Nah, kita pun begitu ketika kita mau buat salah. Ingat kita. Oh, suatu saat ini malaikat maut nggak lupa dengan saya. Catatannya ada sama beliau. Itu semuanya atas perintah Allah. Bahkan supaya kita lebih takut lagi, kata ulama kita pernah sampaikan, tapi tidak hadis. Yang saya dengar itu, mungkin hadisnya juga ada, mungkin belum kita dengar kan. Malaikat maut ini akan melihat kita setiap harinya 70 kali. 70 kali setiap harinya. Setiap hari. Makanya disampaikan oleh ulama kita, hati-hati dengan malaikat maut. Dia setiap hari itu melihat kamu 70 kali itu di berengnya kita. Kalau bahasa Batak. Ya, di berengnya Ustaz. Iya. Makanya pernah dikatakan, ketika kita berbuat salah, malaikat maut ini ternyata punya ada rasa emosi nih. Mau cabut juga nih kawan nih, kira-kira gitu. Cuman karena belum saatnya, wahyu dari Allah belum ada instruksi untuk mencabut, dia berdoa. Semoga kita bisa bertaubat sebelum dicabut nyawa. Malaikat itu bagus. Walaupun namanya malaikat maut,
tetap baik juga. Tetap baik juga, bukan kayak kita. Mentang-mentang ada yang ganggu dah. Kapan silam? Nah, kalau enggak ya. Walaupun kita kelihatan tidak soleh, tetap dia ikut aturan main. Iya, sama kayak saya. Kemana aturan main? Ayo minta. Nah, gitu. Dan sebenarnya ada dua pesan lagi. Malaikat Jibril itu bilang, wa ahbib man ahbabta fa innaka mubarik. Silakan cintai apa yang kamu sayang. Silahkan sayang sama siapapun. Mungkin dengan istri ya wajib sayang dong, sama istri ya kan. Istri. Ya Ustaz. Yang punya istri ya. Iya, istri. Ya. Kemudian bagi yang punya harta, ya sayangi harta, silakan. Yang sudah punya anak, cucu, sayang silahkan. Tapi jangan porsi cinta ini sehingga melupakan Allah. Saking sibuknya menyimpan aset-aset harta ini sehingga lupa dengan Allah. Allah Jibril sampaikan, wahai Muhammad, fa innaka mufariqah. Suatu saat dengan yang kamu cintai, istri, anak-anak, harta, mungkin mobil mewah yang kamu punya, gitu kan, kira-kira begitu. Ingat, suatu saat akan pisah. Berpisah. Bisa kita yang meninggalkan, atau orang-orang yang kita cintai yang meninggalkan kita. Bisa-bisa kemungkinan. Atau kita yang duluan. Ini memang sebut ketika kita sudah nanti wafat, jenazah kita akan dihantar ke kuburan. Ya. Dan bahkan dikisahkan ketika kita dihantar, tahu kita siapa sih yang mengangkat keranda kita itu. Nampak kita. Ruh kita masih melihat itu. Makanya katakan, kalau anak itu, seorang ayah, ketika dibandingkan anaknya, alangkah bahagianya dia. Tapi ketika Bilal, yang bukan siapa-siapanya, memandikannya, dia akan malu. Karena orangnya dilihat oleh orang lain. Makanya kita nih, mungkin nanti calon-calon orang tua ini kan, yang menjadi orang tua, ini yang masih anak muda, ya kan? Iya, anak muda. Saya yakin sudah ada liliannya juga ini. Ya, cepat-cepat lah, nanti kalau lama-lama rugi. Tapi katakan, ketika kamu menikah itu, kamu kan kaya. Penyempurna separuh iman. Iya. Selain agama sempurna, tapi dengan harta pun akan lebih kaya. Lebih kaya dia. Jarang orang lajang kaya, gitu kan. Gitu kan. Benar-benar. Itu Jadi kalau mesti nikah dulu biar kaya gitu ya kan Ustaz. itu lebih berkah dia. Lebih berkah dia. Soalnya ada bendaharanya. Ya, itulah gitu. Jadi untuk semuanya itu supaya istiqomah, tetap ingat. Kalau mau suka hati, ingat. Nanti bakal mau jemput. Jadi nggak jadi. Kemudian ketika kita sayang dengan istri, anak, harta, terlalu sayang, lupa dengan Allah, ingat akan pisah. Yang terakhir, ikmal masyikta fa indaka majaziun bih. Apapun yang kamu kerjakan, boleh suka hati mengambil hak orang lain, mau memfitnah orang lain, ingat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan kita dengan orang, nanti Allah perlihatkan di akhirat. Sekecil apa? Sebaliknya juga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kesalahan kita dengan orang, dosa dengan orang, Allah balas di akhirat. Jadi ingat, berbuat baik enggak akan rugi. Mau kecil, mau besar. Sebaliknya, ketika berbuat salah, sekecil apapun kita rugi, akan dibalas. Itulah kiat-kiat supaya istiqomah. Jadi tadi Ustadz juga sempat tadi menyampaikan bahwasanya kan terkadang lebih ke kita sebagai umat muslimnya ini yang menyambut tahun baru. Iya, lebih meriah gitu malah. Iya, kan Justru umat kitanya kan. iya. Jadi terus Ustadz, bagaimana sih sebenarnya hukum ini? Apa sih sebenarnya hukum merayakan tahun baru? Iya. Masih ini Ustadz. Iya. Baik. Merayakan itu memang kalau secara akidah umat Islam
itu jelas kita memang harga mati. Harga mati. Karena kita harus jelas Jelas. boleh apa tidak. Kalau hukum tahun baru Hijriah jelas harus kita rayakan. Harus. Ya harus, Ustaz. Tapi itu pun jangan salah merayakan, kan gitu kan. Dan ketika tahun baru Masehi memang dulu itu kan dikisahkan sebenarnya Masehi ini adalah tahunnya orang non muslim, ya kan. Mereka lah pencetusnya ini. Cuman kadang pertanyaan, apakah kita boleh memakai hasil karya non? Boleh memakai, kan tanggalnya kita pakai. Iya. Karena kalau nggak kita pakai, kita kan Lewat tanggal yang nggak bisa menyesuaikan dong, kan gitu kan. Karena yang dipakai ini tanggalnya Masehi. Masehi. Ya. Tahun Masehi. Bolehkah dipakai? Boleh. Dan sekarang ini jangan kita silap. Handphone yang kita pakai ini rata-rata hasil karya non muslim. Jelas, jelas. Boleh dipakai. Apa yang tidak boleh? Yang berkaitan dengan akidah. Itu harga mati, tidak dibolehkan. Tapi hanya cuman jalan-jalan aja, naik kereta. Nah ini kadang sini dalam Islam diatur semua. Yang kamu bonceng itu siapa? Itu yang pertama. Oh istri saya, boleh bonceng istri. Jangan istri tetangga yang dibonceng, kan gitu kan? Nggak boleh. Jangan Nggak bonceng boleh. istri tetangga ya. Jangan bonceng istri tetangga itu nanti bisa salah-salah. Kemudian dalam Islam itu ada istilah subhat. Subhat ini kan memang tidak haram, tapi sedikit lagi hampir haram. sudah menjurus. Sudah menjurus. Di mana dia? Ini ketika ikut ekspresi kebahagiaan merayakan ini, kan Rasul sabdakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa min. Siapa yang ikut-ikutan atau menyerupai dengan satu kaum, berarti termasuklah itu dengan kaumnya itu. Kita ikut-ikutan mungkin. Ikut-ikutan hanya jalan-jalan aja. Nah, siapa ikut menyerupai itulah orang-orang Yahudi, non-muslim, bagaimana mereka akidahnya, itu harga mati, nggak boleh. Kemudian, dulu Rasul itu setelah begitu banyak negosiasi dari pihak kaum kafir, udah semua langkah-langkah negosiasinya nggak ada yang mempan semua. Bahkan sampai terakhir itu kafir bilang sama Rasul, baginda kita Muhammad, wahai Muhammad, beginilah kalau begitu. Sudah semua cara kami kasih. Bahkan ini terakhir adalah negonya. Apa negonya? Kata beliau. Gini ya Rasul, gini Muhammad, orang itu nggak ngakuin Nabi. Bagaimana kalau nanti kami ikut mengamalkan agamamu, ya. Tapi nanti Muhammad juga ketika kami ibadah, Muhammad ikut. Ganti-gantian. Gitu. Iya, biar kita bersahabat nih. Kira-kira gitu. Negonya begitu. Gimana kalau kami sehari, Muhammad sehari? Kan ditawar nih. Nabi senyum aja. Atau terakhir negonya luar biasa lama, nggak mampan juga. Begini Muhammad, Muhammad ikut sekali ibadah kami, dan kami akan ikut 10 tahun ibadah Muhammad. Sampai sekali aja. Sekali aja. Muhammad ikut ibadah kami. Jadi Rasul itu menjawab itu bukan kayak kita langsung jawab, gitu kan. Nabi itu nunggu wahyu dari Allah. Ternyata turunlah ayat surah Al-Kafirun itu. Wah, nggak bisa, harga mati nggak bisa. Mau sekalipun seumur hidup, ternyata atau seumur hidup Nabi Muhammad sekali aja ikut ibadah kami, Rasul enggak turun ayat. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tadi kan, Qul ya ayyuhal kafirun. Sampaikan Nabi, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Tidak akan aku sembah apa yang kamu sembah. Tidak akan, tidak mau
Nah, kayak gitu kan. Diperkuat lagi. La haula wala antum abiduna ma'abuda. Dan tidak kamu sembah apa yang aku sembah. Enggak usah sok tukar-tukaran itu, enggak usah tukar-tukaran, enggak ada. Harga mati enggak ada gitu kan. Negonya enggak ada begitu bagi kami. Nah, gitu, harga mati. Dikuatkan lagi. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abuda lakum dinukum wali yadi. Terakhir, udah pulang aja. Kira-kira gitu bahasa kita ya. Pulang aja lah. Tuh, amalkanlah agama kalian, dan akan kami amalkan agama kami. Selesai. Negonya nggak mempan. Itulah terakhir. Nah, jadi perayaan tahun baru ini sebenarnya bukan hanya ikut akidahnya saja yang menyalahi, tapi ikut merayakan itu pun tidak boleh. Itu subhat, hampir haram. Kemudian hanya cuman ikut naik kereta keliling-keliling, gitu kan, keliling. Sana ada juga kajian Islamnya, ada mubazir ya, sesuatu yang tidak bermanfaat tapi dikerjakan, namanya mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayati. Pekerjaan-pekerjaan yang mubazir kita kerjakan itu adalah sahabatnya setan. Jadi jelas dari yang subhat bisa nanti jadi dosa karena mubazir, tidak boleh. Jadi Ustaz, kan sering juga nih terjadi umat muslim ini karena ketidaktahuannya itu dia sering mati-mati kadang uniform kayak yang tadi ya Ustaz, itu kan kayak uniform tahdia ikut di dalam di keretanya atau ngapa-ngapain lah gitu, dia jalan-jalan di kota gitu untuk menyemak dan lain sebagainya. Itu gimana Ustaz, pandangan Ustaz terhadap itulah, lalu bagaimana kita menyikapinya lagi itu Ustaz? Karena keseringan itu kan karena adat ini jadi dia terikut. Lalu pandangan Ustaz gimana itu Ustaz menghadapi itu? Kan sering ini entah untuk kajian anak-anak muda yang sering kadang kan ke malam tahun baru, dia kadang yang maaf sehingga pulang-pulang pagi, itu gimana Ustaz menghadapi makanya itu? Memang tahun baru ini sebenarnya memang tadi di awal sudah disebut ada memang ketidaktahuan. Dia anggap sebenarnya memang tahun ini tahun kita semua. Tapi yang nggak boleh itu kan perkara akidah tadi. Tapi yang merayakan ini pun bagi kita sebenarnya nggak boleh merayakannya. Tapi ketika kita merayakan, tapi kan sebenarnya bukan merayakan ya, kita buat kegiatan-kegiatan agar menghindari dari merayakan itu. Itu tadi kegiatannya. Kan sebenarnya kita ini boleh dikatakan kita kan sudah termasuk guru, ya kan? Guru, apalagi guru agama. Apalagi ada ketua PC Al-Wasliyah nomor Rambi, ya kan, harus buat satu event ya saya kira ya di daerah kita masing-masing, itu tepat di malam tanggal 1 itu supaya terhindar dari ikut merayakan itu. Misalnya dibuatlah di masjid acara apa yang mau dibuat, mulai dari Ba'da Isya, gitu kan, mungkin agak menggiurkan sedikit, ada bentuk makan bersama dulu. Kan gitu kan, makan bersama dulu. Kemudian mungkin setelah makan bersama ada zikir-zikir, kabar. Kemudian setelah itu mungkin karena sebagai anak muda ini kan, kalau zikir-zikir aja pun bagi mereka sebenarnya nggak menarik sih. Menarik. Mungkin ada event-event dibuat apa kira-kira yang menarik bagi anak muda sekarang ini. Contohnya seperti tablik akbar gitu ya kan Ustaz, tablik akbar. Dicari ustadznya yang milenial gitu ya kan. Dan bisa dia masuk ke anak-anak remaja. Bukan kajian mati aja gitu kan. Kita kan sering kajian nakut-nakuti aja. Nakut-nakuti. Jadi Islam itu untuk nakuti. Ya, jangan. Kita yang takut-takuti. Untuk anak-anak muda itu sebenarnya harus kasih semangat. Pandangan-pandangan hidup ke depan, apa yang harus berbuat, jangan santai, kan gitu kan. Saya kira usaha yang kerja keras itu pasti membuahkan hasil. Ya. Kemudian di malam itu juga dibuatlah
tetaplah apa kira-kira yang menarik sampai menghabiskan malam itu. Nah, itu yang harus kita buat. Itu kalau kita pikirkan. Jangan cuma pandai mengajak, ayo, tapi nggak menarik. Apa sih isinya? Gitu kan? Apa isinya? Mereka jikir-jikir akbar. Kalau bisa memang hal-hal yang terasa bagi dirinya, apa yang bermanfaat. Mungkin berupa ada lomba-lomba dibuat, ya kan? Nggak perlu mewah, nggak perlu barang-barang mahal hadiahnya. Bener. Ya, tapi kompetisi apa yang mau dibuat di situ? Jadi ada daya tariknya. Ada ya tariknya, gitu kan. Jadi nanti kita pikirkan, ya kan? Kalau kita pikirkan itu, mungkin apa kira-kira ya? Itulah Ustadz. Jadi mungkin Ustadz pesan buat Kawan-kawan yang nantinya nonton kan gitu Ustadz kan? Iya. Khususnya untuk anak muda lah kita bilang dulu Ustadz. Khususnya untuk anak muda karena mungkin yang membara menggairah untuk menyambut itu kan anak-anak muda. Ustadz. Darahnya masih panas sih. Iya. Kan darahnya panas. Pengen tahu semua. Iya Ustadz. Jadi pesan untuk anak muda nih ya. Ya. Baik para, saya kira anak muda, para adinda ya, baik remaja-remaji ya. Tapi yang jelas tidak hanya anak muda. Para orang tua itu harus berikan nasihat-nasihat. Karena kita ini apapun ceritanya, anak muda kita ini walaupun sebenarnya lebih mendengar lingkungannya dibanding orang tua. Orang tuanya. Apalagi na'udzubillah ya, orang tua yang tidak memberikan uswatun hasanah, jauh dari idola anaknya. Ini agak sulit ya, tapi walaupun demikian, wahai anak muda, jangan sia-siakan umur yang masih muda. Tetaplah startnya dari muda ya, jangan startnya setelah tua gitu. Itu salah. Ya, startnya dari muda. Ya. Ketika kerja kerasnya dari muda, nanti belum tua sudah merasakan hasilnya, kan gitu. Karena anak muda ini sebenarnya keingintahuannya semuanya, ya, semuanya. Tapi yang jelas, jadilah anak muda yang islami, remaja yang islami, remaja yang islami. Ketika seseorang dekat dengan Allah, apalagi mendengar apa kata orang tua, insya Allah berhasil. Amin. Insya Allah berhasil. Karena apa ceritanya, apalagi ibu. Wah, itu nih. Doa ibu. Wah, ini kan kemarin. Ketika Maroko mengalahkan, Iya. tidak terlepas rupanya doa ibunya. Doa ibunya. Laga doa ibu. Jadi hormat sama orang tua, dengar dengan orang tua, terlebih-lebih nih ibu. Karena memang 9 bulan sekian hari kita di perutnya, di rahimnya, doanya lebih hebat. Ya, insyaallah apapun masalahnya, wahai anak muda, pasti ada solusinya. Apalagi minta petuah orang tua, lebih-lebih ibu. Saya kira demikian. Oke, begitu Ustaz. Kan berhubung kita ini sudah mencapai akhir tahun dan mohon ya untuk Ustadz sekaligus pemateri atau tamu kita hari ini Iya. untuk memimpin doa untuk keberkahan kita di tahun depan selanjutnya. Insya Allah kita bakal di podcast bakal lebih sukses lagi. Mohon bantuan doanya Ustadz. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak hanya kita keluarga besar podcast, Ardi Podcast maksudnya, tapi kita semua yang mendengar, yang menonton YouTube Ardi Podcast mulai dari awal ya. Mudah-mudahan terkhusus ya keluarga besar Ardi Podcast sukses selalu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Para tim sehat-sehat. Amin Ya kan? Keluarga
sehat, panjang umur, Amin. rezeki berlimpah dan barokah. Amin. Dan mudah-mudahan ya di akhir tahun 2022 akan tinggal, kita akan masuki tahun 2023, kita lebih baik, lebih maju, lebih berkualitas, baik segi kuantitas lebih meningkat. Amin. Baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rahman, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan segala kesalahan kami. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunkan dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, Amin. dan berikan mereka nikmat istiqomahmu sehingga selalu di jalanmu hingga akhir kehidupan mereka. Amin ya Allah. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal barakah wal afiyah was salamah, khususan kepada tim Ardi Podcast. Amin ya Allah. Mudah-mudahan sesuai dengan doa kita bersama, semoga diberikan Allah keberkahan, Amin ya Allah. diberikan Allah keridhoannya, Amin ya Allah. dan semua Allah catat sebagai amal soleh. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan apa karya-karya tim Ardi Podcast membawa keberkahan, Amin. Ya Allah. membawa kemaslahatan untuk umat. Amin ya Allah. Bagi yang melihat dan yang menonton, ikut mendoakan. Mudah-mudahan Ardi Podcast lebih sukses ke depannya. Amin. Ya Allah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya oke, teman-teman seluruh dari Sabang sampai Merauke dan hingga seluruh dunia, kita tadi sudah berbincang-bincang, Bincang-bincang. sedikit berbincang-bincang bersama Ustadz Ritonga. Jadi mungkin kawan-kawan itu tadi ada pesan-pesan yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak kawan-kawan. Terus ikuti channel Ardi Podcast. Insya Allah kami akan memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua khususnya. Terima kasih banyak sekali lagi kawan-kawan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Ustadz, terima kasih banyak Ya, Ustadz. Terima kasih waktunya Ustaz. Ya.